Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwindira Azahra dari kelas 11A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah kelas 11 terkait materi pergerakan nasional. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, bahwa pergerakan nasional itu merupakan fase yang menandakan munculnya perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Selanjutnya, yang pertama kita bahas itu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional ditandai dengan munculnya faktor eksternal dan internal. Jadi yang pertama yang kita bahas itu terkait faktor internal. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan akibat penjajahan. Nah, akibat penjajahan yang ada di Indonesia ini, rakyat Indonesia harus mengalami berbagai bentuk penindasan, seperti eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan dari pihak penjajah. Nah, hal ini membuat rakyat Indonesia merasa tidak puas dan mereka sangat ingin membebaskan diri dari penjajahan atau kolonialisme. Selanjutnya, yang kedua itu adanya rasa senasib sepenanggungan antara sesama rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia menyadari bahwa mereka ini memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang ditindas atau bisa dibilang dijajah. Nah, hal ini menimbulkan rasa solidaritas, baik itu persatuan, persaudaraan dalam rakyat untuk bersama-sama melawan penjajah. Nah, yang ketiga, adanya rasa bangga dan percaya diri sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan dan sejarah yang kaya. Di sini dikatakan bahwa percaya diri, sehingga di sini bisa diartikan bahwa rakyat Indonesia tidak mau kalah dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju dan modern. Rakyat Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka juga memiliki potensi atau kemampuan untuk berkembang dalam negaranya masing-masing. Mereka juga mengingat kembali kejayaan masa lalu seperti pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bahwa mereka pernah menguasai wilayah Nusantara. Nah, yang keempat, munculnya golongan terpelajar atau intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan. Golongan terpelajar adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal atau informal dari sistem barat maupun timur. Nah, mereka ini memiliki pengetahuan, wawasan yang lebih luas, kritis tentang bagaimana itu politik, keadaan sosial, ekonomi, budaya di Indonesia. Nah, mereka juga ini memiliki kemampuan dalam berorganisasi, baik itu berkomunikasi juga atau berdiplomasi dengan baik, sehingga mereka dapat menjadi pelopor atau penggerak bagi rakyat Indonesia untuk berani berjuang melawan penjajah. Sebenarnya faktor-faktor internal tersebut telah dimiliki bangsa Indonesia sejak lama. Namun bangsa Indonesia menunggu faktor eksternal untuk mencapai momentum yang tepat sehingga ia maju untuk melakukan pergerakan nasional. Nah, adapun faktor eksternalnya yaitu satu, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia. Nah, paham tersebut antara lain seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, sosialisme, komunisme, humanisme, dan hak asasi manusia. Nah, kedatangan paham-paham ini mendatangkan pandangan baru terkait konsep negara, bangsa, kewajiban, kebebasan, sehingga paham-paham baru ini yang merupakan paham yang menantang paham lama. Jadi munculnya paham baru ini yang menantang paham-paham lama seperti feudalisme, absolutisme, imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Nah, yang kedua, munculnya gerakan-gerakan nasional di Asia dan Afrika yang berhasil memperoleh kemerdekaan. Terkait poin ini, gerakan nasionalis di Asia dan Afrika ini menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia untuk mengikuti jejak mereka. Sehingga gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebenarnya tidak kalah, masih bisa menang
dengan bangsa-bangsa yang ada di Eropa dan Amerika. Selanjutnya, poin ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kemenangan Jepang ini merupakan kemenangan pertama kali dari sebuah negara Asia atas sebuah negara Eropa. Nah, kemenangan Jepang ini membuktikan bahwa negara Asia memiliki kekuatan yang dapat menyaingi negara Eropa, sehingga kemenangan Jepang ini menyadarkan bangsa-bangsa Asia yang dijajah untuk berani melawan bangsa-bangsa Eropa yang menjadi penjajah di negara kita. Nah, itulah tadi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana sih perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Nah, pembagian masa pergerakan nasional di Indonesia ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal atau periode pergerakan nasional, yang kedua periode radikal, dan ketiga periode masa moderat atau masa bertahan, periode bertahan. Yang pertama di sini kita bahas mulai dari periode awal. Nah, periode awal pergerakan nasional ini biasanya disebut masa pembentukan atau masa yang dimulainya dari lahirnya organisasi yang kita kenal sebagai organisasi pertama, yaitu Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi yang kelahirannya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selain peranan dari Dr. Sutomo, organisasi ini juga berdiri atas ide-ide dari Dr. Wahidin Soedarohusodo. Nah, ketika Dr. Wahidin Soedarohusodo bertemu dengan pelajar-pelajar Stovia, yakni pada tahun 1907, ia melontarkan atau memberikan gagasan agar para mahasiswa ini segera mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan derajat bangsa Indonesia. Nah, akhirnya gagasan dan ide-ide tersebut mendapat tanggapan dari pelajar-pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo dan Gunawan Mongoekusumo dan Soraji. Sehingga ide-ide tersebut disatukan dan kemudian berdirilah organisasi ini di Batavia atau di Jakarta. Adapun tujuan dari organisasi ini ialah memajukan pengajaran dan kebudayaan, meliputi bidang pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Nah, organisasi ini tidak termasuk ke dalam organisasi politik dan ia bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, yang kedua ada organisasi Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam atau SDI ini awalnya didirikan oleh Haji Saman Hundi di Surakarta pada tahun 1905. SDI ini didirikan untuk memperkuat persatuan para pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan para pedagang asing. Pada 1912, SDI ini berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Adapun perubahan nama menjadi SI ini karena dibawa kepemimpinan Hos Cokroaminoto, yaitu ia mengemukakan gagasan bahwa harusnya organisasi ini tidak hanya berfokus pada bidang perdagangan saja, melainkan ia ingin memfokuskan organisasi ini untuk bergerak juga pada bidang politik. Sehingga dengan berkembangnya organisasi ini, Belanda khawatir karena dianggap dapat menjadi pemersatu bangsa Indonesia dan membahayakan kedudukan pemerintah Belanda. Saat itu juga SI ini bisa disebut sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia karena mencapai 2 juta orang anggota. Selanjutnya organisasi yang ketiga itu organisasi Indische Partij yang didirikan oleh 3 serangkai, yakni Dewes Dekker atau dikenal dengan nama Setiabudi Danu Dirjo, kemudian Dr. Cipto Mangkusumo, kemudian Suwardi Suryaningrat atau kita kenal Ki Hajar Dewantara. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung.
Organisasi ini memiliki tujuan dan prinsip bahwa ia ingin secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan segera untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Jadi bisa dibilang organisasi ini organisasi yang secara tegas menyampaikan tujuannya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia saat itu. Sehingga pada 4 Maret 1913, organisasi ini ditutup dan dianggap sebagai organisasi yang terlarang oleh kolonial. Selanjutnya, selain periode perkembangan atau periode awal, ada juga periode radikal yang mana pada masa perjuangan pergerakan nasional saat itu ditandai dengan hadirnya organisasi yang bergerak dengan gagasan dan cara yang radikal atau ekstrim. Masa ini juga disebut sebagai masa non-kooperatif karena organisasi tersebut tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda dan bahkan mengadakan pemberontakan. Adapun organisasinya yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, didirikan pada 23 Mei 1923, yang awalnya itu bernama Indische Social Democratische Vereniging yang didirikan pada tahun 1914. Namun pada 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis India dan akhirnya 1923 menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, tokoh-tokoh yang mendirikan PKI ini adalah Semaun, Alimin, Darsono, dan Tan Malaka. PKI ini termasuk partai politik pertama di Indonesia yang menuntut kemerdekaan Indonesia secara langsung, yang mana hadirnya organisasi ini yaitu PKI yang mengajak rakyat untuk melakukan pemberontakan bersenjata melawan Belanda, seperti pemberontakan yang terjadi di Pulau Jawa pada tahun 1926 dan pemberontakan di Pulau Sumatera pada tahun 1927. Akibat pemberontakan tersebut, PKI sempat mengalami pukulan berat. Akhirnya dia kembali ditindas oleh Belanda. Namun pada tahun 1935 akhirnya PKI kembali bangkit dengan pemimpin baru yaitu Musso dan Alimin. Terkait kehadiran Partai Komunis Indonesia ini juga, bagi Belanda, organisasi ini termasuk sebagai organisasi yang terlarang karena aksi-aksinya yang sangat radikal dan ekstrim. Kemudian yang kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai ini didirikan pada tahun 1927 yang awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Tapi kemudian diubah menjadi Partai Nasional Indonesia yang memiliki asas self-help atau menolong diri, memiliki juga non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kemudian ada juga Merhainisme atau menghapus kemiskinan. Nah, Partai Nasional Indonesia ini didirikan oleh Soekarno beserta Muhammad Hatta, Sartono, dan Agus Salim. PNI ini termasuk partai politik kedua setelah PKI yang menuntut kemerdekaan Indonesia secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah PI. PI itu kepanjangan dari Perhimpunan Indonesia, yang mana pada awalnya namanya yaitu Indische Vereniging yang didirikan di negeri Belanda pada 1908. PI ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Pada 1913, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangkusomo bergabung dalam Indische Vereniging ini yang menyebabkan perubahan dalam organisasi ini, sehingga pada tahun 1922 organisasi ini menggunakan nama Indische Vereniging untuk memperkuat kebangsaan dan bergerak pada bidang politik. Namun pada tahun 1915 Indische Vereniging ini kembali diganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia yang diganti oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua organisasi tersebut. Nah, kegiatan Perhimpunan Indonesia ini diisi dengan upaya propaganda tentang ide-ide nasionalisme dan Indonesia merdeka melalui berbagai macam majalah. Selanjutnya saya akan membahas tentang periode bertahan. Yang pertama munculnya Taman Siswa, yang mana
Ia adalah sebuah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Pertama kali didirikan sekolah ini diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa. Nah, pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem edukasi atau pendidikan yang ada pada masa itu. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan rakyat Indonesia untuk bersekolah, yang mana seperti kita tahu bahwa yang saat itu hanya boleh bersekolah yaitu anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja. Nah, sedikit biografi tentang pendiri organisasi Taman Siswa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dia adalah tokoh bangsawan yang pada waktu itu menjadi pencetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Jadi Taman Siswa ini termasuk salah satu atau pertama organisasi pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara pulang dari Belanda dan ia berkumpul mengadakan pertemuan bersama teman-temannya di halaman rumah yang kini menjadi lokasi Taman Siswa tersebut. Nah, pada organisasi pendidikan ini, ia menjunjung tinggi tentang prinsip dasar dalam sekolah, yakni Patrap Triloka yang dipakai sebagai panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Nah, awal berdirinya Parindra ini merupakan dari hasil Kongres antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI pada 24-26 Desember di Solo pada tahun 1935. Jadi Kongres tersebut menghasilkan partai baru yang disebut sebagai Parindra atau Partai Indonesia Raya. Nah, adapun pemimpin yang dipilih pada organisasi ini yaitu Dr. Sutomo dan kantor pusatnya ditetapkan di Surabaya. Berdasarkan informasi yang saya dapat, terdapat beberapa program kerja yang dilakukan oleh Parindra ini. Yang pertama, melakukan pencerdasan secara politik, ekonomi, sosial kepada masyarakat. Nah, yang mana pencerdasan ini sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan sendiri di suatu saat nanti ketika Indonesia merdeka. Yang kedua yaitu menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, pendidikan, dan kedudukannya. Saya rasa poin ini sudah jelas. Kemudian yang ketiga, membentuk dan menjalankan aksi besar hingga diperoleh pemerintahan yang bersifat demokratis berdasar kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya organisasi yang ketiga, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Gabungan Politik Indonesia ini termasuk organisasi pada periode bertahan yang menjadi organisasi payung dari partai-partai dan organisasi politik lainnya. Nah, organisasi GAPI ini berdiri pada tanggal 21 Mei 1993 saat rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Walaupun partai-partai lainnya tergabung dalam GAPI, partai-partai tersebut tetap mempunyai kemerdekaan penuh, maksudnya menjunjung tinggi kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing. Dan apabila timbul perselisihan antara partai-partai tersebut, yang bertindak sebagai penengah adalah organisasi ini. Dan yang terakhir, pada masa periode bertahan muncul juga organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan NU. Nah, NU ini menjadi organisasi sosial keagamaan yang kedua. Sebelumnya ada Muhammadiyah. Nah, NU ini didirikan oleh kalangan ulama pada tanggal 16 Januari pada tahun 1926 di Surabaya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Apabila saya ada salah ucap, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.